Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang latihan soal untuk persiapan ujian sekolah. Selamat belajar. Soal nomor 6, ini adalah materi fungsi dengan submaterinya adalah fungsi kuadrat. Diketahui fungsi kuadratnya sekian, fx sama dengan x kuadrat ditambah koefisien x-nya adalah m plus 6 dan plus m plus 6. Jika fungsi tersebut menyinggung sumbu x, maka nilai m yang memenuhi adalah, kita ingat di sini ada kata menyinggung. Yang artinya kalau sebuah grafik menyinggung sumbu x, maka ini nanti artinya diskriminannya sama dengan 0. Oke. Yang pertama diketahui, kita tulis lagi ya. Fungsi kuadratnya adalah x kuadrat plus m plus 6 x ditambah m plus 6. Oke, kita cari tahu dulu, ada nilai a. A itu adalah koefisien x kuadrat, berarti 1. Ada nilai b. B itu koefisien dari x, berarti m plus 6, dan ada c. C itu adalah konstanta yang tidak punya x ataupun tidak punya x kuadrat, berarti c nya adalah m plus 6 juga, jadi sama ya. Oke, habis itu dari mana tadi? Dari sini diskriminannya dia sama dengan 0. Kita tahu diskriminan sama dengan 0. Rumusnya diskriminan itu adalah b kuadrat min 4ac, berarti diskriminannya sama dengan 0. Oke, kita substitusikan dulu. B nya tadi kan kita punya m plus 6, berarti ini dikuadratkan, dikurangi 4, dikalikan a nya 1, c nya adalah m plus 6 juga, sama dengan 0. Oke, berarti saya punya m plus 6 kuadrat dikurangi 4 dikalikan m plus 6. Nah, untuk ini boleh dijabarkan, boleh kalian misalkan juga boleh. Ini yang ditanyakan adalah nilai m. Misal saya mau pemisalan ini, misal saya misalkan x itu adalah m plus 6. Jadi sekarang persamaan yang ini tadi bisa kita tuliskan x kuadrat ini ya, ini setara dengan, karena sudah kita misalkan, dikurangi 4x sama dengan 0. Kalau saya faktorkan berarti dia x min 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 4. Nah, kita kembalikan. X tadi siapa? X tadi adalah m plus 6 sama dengan 0. Terus di sini juga tulis lagi m plus 6 sama dengan 4. Berarti m-nya sama dengan min 6 atau m-nya sama dengan min 2. Inilah hasilnya. Berarti m sama dengan min 6 atau m sama dengan min 2. Soal nomor 7, ini adalah materi fungsi di kelas 10 dengan submaterinya adalah fungsi kuadrat. Oke, diketahui gambar fungsinya atau grafiknya seperti ini dengan persamaan ax kuadrat ditambahkan bx ditambahkan c. Kita mau mendeskripsikan dahulu, otomatis ada nilai a itu adalah koefisien dari x kuadrat, nilai b itu adalah koefisiennya x, dan konstantanya. Kemudian ada lagi yang dinamakan diskriminan. Oke, kita mulai dari nilai a. Untuk grafik yang hadap
ke atas, otomatis nilai A-nya adalah positif atau lebih dari 0. Untuk nilai B, kita lihat dari sumbu Y, dia dominan di sebelah kiri, dan kalau ini kita lanjutkan grafiknya, kita perpanjang, otomatis dia pasti menyentuh sumbu Y, anggaplah ini menyentuh ya, atau dia memotong sumbu Y dominan dari sebelah kiri, berarti nilai B-nya juga positif. Kemudian nilai C atau konstantanya itu juga dilihat dari titik potong sumbu Y. Dia menyentuh sumbu Y di bagian yang positif atau yang atas, otomatis nilai konstantanya itu juga positif. Kemudian untuk nilai diskriminan itu ada 3, dia bisa negatif, bisa sama dengan 0, dan bisa positif. Karena dia menyentuh sumbu X di 2 titik di sini dan di sini ya, otomatis diskriminannya dia juga positif. Oke, dari pernyataan di soal diketahui nilai A dibanding B itu adalah 1 dibanding 2. Oke, dari sini kita bisa jabarkan diskriminan itu nilainya adalah B kuadrat dikurangi 4AC, dia hasilnya adalah positif ya, sesuai yang kita jabarkan. Nah, sebelum itu kita mau menjabarkan ini dulu. Saya punya A dibanding dengan B itu adalah 1 dibanding 2. Kalau saya kalikan silang ya, berarti saya dapatnya adalah B sama dengan 2A. Oke, kita sudah punya modal ini. Nilai B itu adalah sama dengan 2 kalinya nilai A. Kemudian di sini bisa kita substitusi. Nilai B tadi adalah 2A kuadrat. Ini yang belakang tetap dikurangi 4AC lebih dari 0. Ini berarti 4A kuadrat dikurangi 4AC lebih dari 0 atau positif. Sama-sama punya 4A, depannya belakangnya juga punya 4A, berarti bisa saya faktorkan. 4A berarti menyisakan A dikurangi C, hasilnya juga positif. Oke, kita lihat pernyataan yang benar adalah, kita cari di sini pernyataan yang benar. Untuk A-nya negatif otomatis salah ya. Nah, untuk pernyataan B sampai E ini kan kita tidak tahu, tetapi kita bisa lihat di sini. Ada pernyataan bahwa A dikurangi C di sini. Nah, hasilnya selalu positif, berarti dapat diambil kesimpulan seberapapun besar nilai C tidak akan bisa melebihi nilai A. Dan seberapapun nilai C juga tidak bisa melebihi nilai A, dia hasilnya pasti positif. Karena dilihat dari ini, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa nilai A pasti lebih dari C. Berarti opsi yang benar adalah pilihan yang B. Selesai. Oke, soal nomor 8. Ini adalah materi fungsi ya. Di kelas 10 dengan submaterinya adalah fungsi kuadrat. Soalnya diketahui persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Hasil penjumlahan P kuadrat Q dan PQ kuadrat adalah, oke, pertama kita tulis dulu ya, kita tulis lagi fungsi kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 9 sama dengan 0. Ini dia mempunyai akar-akar, kan sebenarnya akar-akarnya adalah X1 dan X2, tetapi di soal diketahui kalau X1 dan X2 nya adalah P dan Q. Ini berarti saya misalkan X1 nya P dan X2 nya Q, berarti anggaplah akar-akarnya sekarang adalah P dan Q. Kemudian seperti biasa kita jabarkan dulu. Misal di sini nilai A
A itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 7. Dan nilai C atau konstantanya adalah negatif 9. Oke, terus kita tahu ada rumus penjumlahan akar-akar, berarti P ditambahkan Q, penjumlahannya adalah rumusnya min B per A. Kemudian perkalian akar-akarnya, kalau P dikalikan Q itu adalah C per A. Oke, ini adalah pelajaran di kelas 10 fungsi kuadrat ini. Oke, yang ditanyakan adalah apa tadi? Hasil penjumlahan P kuadrat Q, berarti hasil penjumlahan ditambah P Q kuadrat. Berarti bisa saya faktorkan ya. Punya P, punya Q. Ini juga punya P, punya Q. Berarti saya faktorkan P Q, saya keluarkan, berarti yang pertama sisanya adalah P ditambah yang kedua sisanya adalah Q. Nah gini ya, yang pertama P Q dikalikan, berarti kita bisa pakai sifat ini, berarti C per A. C nya adalah negatif 9 per A nya adalah 1 dikalikan P ditambahkan Q, berarti rumusnya adalah min B per A. B nya adalah negatif 7, negatif ketemu negatif, berarti langsung saya tulis positif ya, 7 per 1, berarti hasilnya adalah negatif 9 dikalikan 7 atau sama dengan negatif 63. Soal nomor 9 ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel di kelas 10. Ini adalah aplikasi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama diketahui jumlah 3 bilangan, berarti ada 3 bilangan ya. Langsung saja saya misalkan bilangan yang pertama adalah X, bilangan yang kedua adalah Y, dan bilangan yang ketiga adalah Z. Oke, dari pernyataan yang pertama kita tahu bahwa jumlah 3 bilangan berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 60. Pernyataan yang kedua, 2 kali bilangan pertama berarti 2X dikurangi dengan bilangan kedua dan ketiga, 2X dikurangi Z dikurangi Y adalah 30. Ini sama-sama ada Y, ada Z, berarti bisa langsung saya substitusi ya. Misal saya substitusi, maksud saya eliminasi dengan cara dijumlahkan, berarti kan negatif ditambahkan positif, ini hasilnya adalah disederhanakan berarti hilang. Ini koefisiennya 1, berarti 1 tambah 2 hasilnya adalah 3X sama dengan 90, berarti X nya adalah 30, berarti bilangan pertama adalah 30. Kita lihat pernyataan di bawah ini, yang benar adalah bilangan pertamanya 20, berarti salah ya, otomatis jawaban yang A adalah salah. Oke, berarti kita cari lagi kemungkinan yang lain. Tadi pernyataan pertama adalah X ditambah Y ditambahkan dengan Z sama dengan 60. Pernyataan yang kedua, 2X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 30. Kita eliminasi lagi. Kita eliminasi, misal untuk yang pernyataan pertama saya kalikan 2, ini saya kalikan 1. Berarti untuk pernyataan pertama sekarang jadinya adalah 2X ditambahkan 2Y ditambah 2Z sama dengan 120. Pernyataan yang kedua, 2X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 30. Oke, yang sama adalah koefisien X nya, berarti bisa saya kurangi, berarti X nya otomatis bisa kita sederhanakan, berarti untuk Y nya
sekarang adalah 3Y, Z-nya juga 3Z sama dengan berapa ini? 90. Bisa kita sederhanakan Y plus Z sama dengan 30. Oke, kita anggap pernyataan ini adalah pernyataan yang keempat. Kita tadi menemukan persamaan yang keempat. Kenapa saya bilang persamaan yang keempat? Karena di sini masih ada persamaan yang ketiga. Saya tulis ya, ada persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga adalah bilangan ketiga, berarti Z dikurangi dengan bilangan yang kedua, berarti Y sama dengan 10. Oke, sama-sama mengandung unsur Z, Y. Kemudian persamaan yang keempat juga mengandung unsur Y dan Z. Berarti bisa saya bawa ke bagian sini untuk dieliminasi. Persamaan ketiga, Y-nya saya dahulukan dulu. Min Y berarti ditambahkan Z sama dengan 10. Misal saya eliminasi langsung, misal dikurangi ya. Berarti yang tereliminasi adalah Z-nya. Berarti Y-nya sekarang jadi 2Y sama dengan 20. Berarti Y-nya sama dengan 10. Atau bilangan kedua sama dengan 10. Ada yang benar gak? Oh ini, Y. Berarti otomatis jawaban yang C ini salah. Yang benar adalah jawaban yang B. Bilangan kedua adalah 10. Soal nomor 10, ini adalah materi program linier di kelas 11. Nah, submaterinya adalah menentukan daerah penyelesaian. Di sini ada sebuah grafik ya. Daerah penyelesaiannya adalah yang ada di kuadran 1 ini. Di sini kita lihat ada garis. Ini saya anggap misal ini persamaan garis yang pertama, ini persamaan garis yang kedua. Sebenarnya sumbu X ini juga persamaan garis. Kita anggap persamaan garis yang ketiga ya. Sumbu X-nya persamaan garis yang ketiga dan sumbu Y-nya adalah persamaan garis yang keempat. Kemudian ditanyakan sistem persamaan yang mempunyai penyelesaian daerah arsiran tersebut. Oke, sebelum kita membahas bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian, saya mau mengingatkan ulang materi kelas 8 SMP. Dulu ada yang namanya gradien. Di sini saya mau memberikan catatan di sini. Ada yang namanya gradien. Itu adalah tentang kemiringan garis. Misal saya punya garis seperti ini. Saya taruh di kuadran 1 saja ya. Misal di sini saya punya koordinatnya adalah 0,A dan B,0. Otomatis kalau kita mau menentukan persamaan garisnya, dulu kan gini caranya. Yang ada di sumbu X silakan kalikan dengan maksud saya yang ada di sumbu Y silakan dikalikan dengan X. Jadinya adalah AX ditambahkan dengan yang ada di sumbu X dikalikan dengan Y ditambahkan BY sama dengan A dikalikan B. Ini adalah materi kelas 8 SMP. Cara menentukan persamaan garis. Selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian yang ada di grafik pertama. Oke. Misal grafiknya saya bentuk seperti ini. Ini ya. Kemudian di sini ada koordinat 0,5 dan 5,0. Dengan cara seperti tadi, berarti yang ini kita kalikan dengan X, kemudian yang ini kita kalikan dengan Y. Berarti jadinya persamaannya adalah 5X ditambahkan 5Y sama dengan 25 ya. Atau kita sederhanakan jadinya adalah X ditambahkan Y sama dengan 5. Nah, ingat, yang kita butuhkan adalah daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian itu adalah yang ada di bawah sini. Caranya adalah kita uji titik. Uji titik terserah ya.
Caranya adalah kita uji titik. Uji titiknya terserah, asalkan titik tersebut ada di daerah penyelesaian. Ya, contoh, bisa 0,0, bisa 1,1, bisa misal di sini min 3, min 2 boleh, misal di sini boleh. Terus untuk lebih mudahnya saya mau uji titik ini saja, 0,0. Oke, caranya adalah dari ini tadi kita substitusikan titik 0,0 ke persamaan ini tadi. Berarti x-nya 0 ditambah y-nya juga 0. Tadi kan sama dengan 5. Kita lihat 0 tambah 0 adalah 0. Di sini 5. Besar yang mana? Oke, tahu ya? Pasti adalah besar yang 5. Maka persamaan garis yang pertama itu adalah x ditambahkan y kurang dari atau sama dengan 5. Persamaan garis yang pertama. Kita lihat jawaban yang benar adalah sekitar A, B, atau D. Berarti ini salah, yang C, yang bagian E juga salah. Oke ya. Selanjutnya kita menentukan persamaan garis yang kedua. Kita gambar dulu, misal garisnya seperti ini ya. Untuk titiknya adalah titiknya 0,4 dan 8,0. Oke, seperti cara tadi ya. Berarti persamaannya adalah kita tulis langsung 4x ditambahkan 8y sama dengan berapa? 32. 4 kali 8 ya. Terus kita sederhanakan, kita bagi 4 kedua ruasnya, berarti ini x ditambahkan 2y sama dengan 8. Oke, dengan cara yang sama kita mau uji titik. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang ada di bawah ini. Kita mau uji titik seperti yang tadi. Uji titiknya mau angka berapa? Maksudnya mau koordinat berapa? Terserah kalian, asalkan dia ada di daerah penyelesaian ini. Kalau mau tetap uji titik 0,0 lagi, boleh. Misal saya mau mensubstitusikan titik 0,0 ke persamaan yang sudah disederhanakan tadi. Berarti x-nya 0 ditambah 2 kali 0 juga 0. Terus di sini 8. 0 tambah 0 jelas 0, di sini 8. Lah, 0 sama 8 besar mana? Besar 8. Otomatis. Kenapa saya buat tanda sama dengan? Karena garisnya adalah garis lurus. Kalau hanya tandanya kurang dari saja, berarti garisnya adalah garis putus-putus. Ya. Berarti persamaan garis yang kedua adalah x ditambahkan 2y kurang dari atau sama dengan 8. Oke, kita lihat opsinya, kita coret yang salah lagi, kita cari yang kurang dari. Nah, otomatis jawaban yang A salah, kemudian jawaban yang D juga salah. Berarti opsi jawabannya adalah yang B. Untuk X dan Y otomatis positif semua karena daerah penyelesaiannya hanya ada di kuadran 1.